Bismillahirrahmanirrahim. Innahu syabun qatat. Tampaknya Dajjal itu kayak anak muda, rambut keriting yang sangat qatat, itu keriting yang sangat apa ya bahasanya. Waktu itu ada salah satu sahabat Nabi yang mirip seperti itu, kurang lebih seperti ini Ibnu Sayyad. Seperti ini nih. Cuman Dajjal tidak punya anak, ini punya anak. Hanya permisalan saja. Ainhu tawfiyatun, matanya itu adalah keluar. Pandangannya mengerikan. Ka'anni usyabbihu bi Abdul Uzza bin Qatan. Aku seperti serupakan dia seperti Abdul Uzza bin Qatan. Tentang seorang. Jadi gambarannya dicontohkan. Faman adrakahu minkum, siapapun di antara kalian yang menemukannya, fal yaqra alaihi, hendaknya membaca Fawatiha suratil Kahfi, membaca pembukaan surat Kahfi. Sebagian mengatakan 10 ayat surat Kahfi dihafal. Biar terlepas dari fitnah Dajjal. Kalau seandainya kita menemui masanya Dajjal, ajarkan anak-anak kita untuk baca suratul Kahfi. Awal surat Kahfi. Innahu kharijun, dia akan keluar. Khallatan baina Syami, di satu gang jalan di Syam sana. Keluarnya dari Syam sana. Wal Iraq, antara jalan Syam dan Irak. Kita melihat dengan keyakinan deh, nggak usah perlu tempatnya di mana kita tahu. Kalaupun ke Syam, orang Syam juga nggak tahu gimana kira-kira di mana keluarnya. Fa'atha yaminan, atha itu buat kerusakan, yaminan shimalan. Kalau ada orang jalan kerusak itu kan hanya lurus doang. Kalau dia nggak, kalau buat kerusakan kiri kanan dirusak. Pokoknya kalau buat kerusakan besar gitu maksudnya. Ya ibadallah, wahai hamba Allah, uthbutu fathbutu, kuatkan dengan imanmu. Itu adalah fitnah. Dengan segala kelebihan yang dia miliki, jangan tergiur. Qulna ya Rasulullah, wa ma luftu fil ardi. Berapa lama ia tinggal di bumi? Qala, Rasulullah menjawab, arba'una yauman, 40 hari saja. 40 hari saja. Tapi yaumun kasanatin, satu hari pertama seperti 1 tahun. Kebanyakan ahli hadis, ahli tafsir hadis menjelaskan 1 tahun ini seperti 1 tahun beneran. Jadi tinggal ngitung saja. Kalau 1 tahun 366 hari kalikan 24 jam. Itulah hasilnya. 1 hari di hari itu adalah, coba dihitung singkat, 366 kali 24 jam. Seperti itu. Jadi sehari itu berapa? Berapa ribu jam tuh? Panjangnya seperti itu. Benar-benar panjang. Panjang seperti itu. Sebagian mengatakan, tapi ini adalah lemah. Begitu menakutkannya sehingga jarum jam seolah-olah tidak berjalan. Jadi sehari seperti setahun, tapi ini adalah takwil bait. Tapi benar bahwasanya 1 hari itu adalah seperti 1 tahun. Karena tandanya, dalilnya adalah pertanyaan sahabat Nabi. Pertanyaan selanjutnya yang kita sebutkan. Jadi 1 hari pertama seperti 1 tahun, 1 hari berikutnya seperti 1 bulan. Wa yaumun, kemudian setelah itu 1 hari seperti 1 minggu. Wa sairu ayyami ka ayyamikum, selebihnya adalah hari-hari biasa seperti hari yang kau temui. Qulna, lah ini dalil bahasanya bukan takwil, tapi benar-benar 1 hari seperti 1 tahun nih. Ya Rasulullah, fadzalikal yaumul ladzi kasanatin, di hari yang sehari seperti 1 tahun, atakfina fi sholatu yaumin, apakah cukup kita sholat 1 hari, yakni 5 waktu saja? Apakah cukup sholat 5 waktu saja? Allah dijawab Nabi, la uqduruhu lahu qadrah. Kira-kira. Jadi dikira-kira. Jadi setiap 24 jam dikira-kira dengan sholat 5 waktu. Jadi habis sholat subuh mungkin sampai 6 jam zuhur. Sholat subuh setelah 7 jam masuk zuhur. Setelah zuhur 3 jam masuk asar. Terus begitu dikira-kira. Sehingga kalau ada teka-teki para anak-anak santri, ada suatu ketika nanti ada hari, sholat tuh nggak bisa disifati qadha, nggak bisa disifati ada. Karena nggak tahu itu pas kapan hari itu. Yaitu dibilang qadha, tahu bener nggak qadha, pas atau nggak. Dibilang ada juga nggak tahu, pas atau tidak. Itu hari Dajjal itu nanti. Nggak bisa dibilang qadha. Kalau qadha kan waktunya sudah kelewat. Ini tak tahu masa kelewat. Ini zuhur beneran atau enggak. Nggak bisa juga dibilang ada. Karena belum tentu pas. Karena semuanya kira-kira. Ini masalah Ad-Dajjal. Kemudian setelah itu, qulna ya Rasulullah, wa ma yasra'uhu fil ardi. Bagaimana kecepatannya di bumi dalam berjalan tuh? Kal ghaib. Seperti rintik hujan atau apa itu yang dihembus istadbaratur roh, dihembus angin. Maksudnya cepet banget. Jadi Dajjal itu kalau berangkat dari barat timur tuh singkat, cekat sekali. Bayati ala qaumin, ini mungkin tidak kita baca semuanya, panjang sekali kisah Dajjal ini. Bayati ala qaumin, datang kepada satu kaum, fayad'uhum, menyeru dia, berdakwah dia. Karena dia ngaku Tuhan. Untuk mengakui dirinya Tuhan. Bukan Nabi, enggak, Tuhan. Wayuminuna bihi, yang enggak punya iman akan beriman kepada Dajjal. Yang punya iman tahu. Karena Dajjal mengaku Tuhan. Wa istajibuna lahu, mereka menyambut mereka yang tidak punya iman karena dasar hatinya kosong dari iman. Makanya kalau sudah di hatinya ada iman kepada Allah, enggak akan mungkin beriman kepada Dajjal. Karena ada keimanan.
Maka siapapun yang hatinya kosong iman kepada Allah pasti percaya kepada Dajjal. Bagaimana tidak? Fayamur sama afatumtir. Kalau nuruh ya langit, turunkan hujan, turun hujan. Bingung orang. Dia mengatakan aku adalah Tuhanmu. Waduh, serem. Kau minta apa? Ya, minta turun hujan. Wal arda fatumbit. Memerintahkan bumi tumbuh. Bumi yang gersang tumbuh subur. Nah, setelah itu hujan subur, hujan deras, suburan. Luar biasa. Ini adalah Dajjal yang memerintahkan, tapi semuanya atas izin Allah dan memang dijadikan fitnah seperti itu. Itu fitnah untuk manusia. Fatruhu alaihim sahiratuhum atwala taruhu. Kembali alaihim sarihatuhum binatang ternaknya. Kembali sarihatuhum bilang binatang ternaknya. Jadi mereka itu yang beriman kepada Dajjal punya binatang ternak dilepas, ulang itu atwal makanad duran. Lebih jadi datang gemuknya, tingginya, panjangnya luar biasa. Karena apa? Suburnya bumi. Subur semuanya. Inilah yang apa tidak menjadi fitnah kayak begitu. Menjadi fitnah, benar-benar fitnah. Orang bingung. Gimana nggak percaya kalau dia itu Tuhan? Langit suruh turunkan hujan, turun hujan. Bumi suruh numbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Bahkan sesuatu yang gersang sekalipun akan menjadi tumbuh. Wasbaghahu duru'an. Kemudian susunya banyak. Susu binatang ternak. Wa amaddahu hawasira. Hawasir adalah kalau manusia adalah pinggang. Sapinya itu perutnya besar-besar. Jadi gede-gede, gemuk-gemuk semuanya. Cuma yatil qaumu fayad'uhum. Kemudian datang lagi pada kaum. Nah, ini kaum beriman yang diajak. Kalau kaum kafir langsung nyambut. Kaum beriman diajak. Kaum beriman diajak oleh Dajjal. Yurduna alaihi qala. Ya langsung ditolak, ente ini ngaku Tuhan. Benahi bentuk fisiknya, membenahi apa saja dia. Modelnya enggak. Ya, kamu bukan Tuhan, aku udah percaya kau Tuhan. Kau adalah fitnah, kau adalah Dajjal yang disebutkan oleh nabiku. Nah, ditolak begitu. Di saat seruan Dajjal tidak dipenuhi, bayan sorifu anhu. Berpaling Dajjal pergi. Yusbihuna mumahilin. Akhirnya mereka keluar menjadi orang yang tidak punya apa-apa, melarat, kurus. Laisa bi'adim syai'un min awalihim, enggak ada hartanya. Jadi setelah semua yang tidak menerima Dajjal itu adalah sengsara saat itu. Bagaimana fitnahnya pada semua ahli iman, fitnahnya ini godaan besar. Ini perlu dipahami, mana ini yang tidak pernah ketemu Dajjal bersyukur dan godaannya nggak aman besar. Jangan nunggu Dajjal nanti. Kemudian ayamurru, Dajjal itu melewati bil kharibati. Satu tempat yang gersang yang tidak ada tumbuhnya. Fayaqululah akhriji kunuzak. Tempat sudah puing-puing, nggak berarti tempat yang nggak ada orang perhatikan, nggak ada apa-apanya di situ. Akhriji kunuzak, keluarkan segala yang kau miliki daripada permata intan di dalammu. Tatba'uhu kunuzua, keluar permata-permata, ngikuti Dajjal. Asy bin nakhli. Berarti kalau ada tawon itu ada satu, rajanya atau apanya itu, kalau pindah kemana ngikut semuanya. Jadi yang ngerti peternakan, yang kalau kita tidak pernah ngerti nggak sadar, yang ngerti peternakan apa? Tawon. Itu kalau ada satu diambil apa itu rajanya apa ratunya malah itu ya. Itu kalau pindah satu tempat ngikut semuanya ya kayak gitu. Langsung ngikuti Dajjal semuanya. Kemudian pemayat urajulan muntalian syababa. Dipanggil satu anak muda yang sempurna, muda, gagah. Didribuhu bisayfi, penggal lehernya. Wa yaqta'u jaslataini. Potong. Ramyatal gharat. Jadi kayak tempat, kayak sesuatu kayak sasaran panah itu maju, dipotong-potong. Setelah dibunuh, dipotong-potong. Tumayitu'uhu, dipanggil, bangun. Fayukbil. Jalan berdiri lagi. Ngadep ke Dajjal. Wah, serem nih. Yatahallal wajhuhu yadhaku. Dan wajahnya berseri-seri. Cuman dalam riwayat lain, hadis lain ini adalah sampai 3 kali. 2 kali diperlakukan begitu, dipecah lagi, dipotong-potong lagi. Lalu dipanggil lagi, berjalan lagi. Kemudian yang ketiga dipotong-potong lagi. Dipanggil
Dan dia tidak bisa melakukan Dajjal. Ketahuan kalau dia. Dipermalukan juga pada akhirnya oleh Allah.